Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita memperingati Jumat Agung di gereja kita tercinta Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting yang mau saya katakan gak lama ini ya, karena ibadahnya kan juga gak lama, tapi ini penting sekali mengenai makna kematian Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Mengapa sih Tuhan harus mati? Tapi sebelum saya baca ke sana, tadi panitia acara ini sukses membuat saya menangis, karena saya setiap kali nonton film itu nggak kuat, apalagi saya duduk di depan Bapak Ibu, aduh mesti air mata nggak pernah berhenti netes gitu. Tapi saya ingat satu ayat firman Tuhan dan saya mau bagikan juga kepada Bapak Ibu, karena nggak ada di slide. Kita buka ya, Lukas 23 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ini adalah peristiwa sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, masih di jalan Via Dolorosa, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ketemu bilang amin. Oh, masih sedikit. Oke, saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu, saya jadi ingat ayat ini waktu saya nangis tadi. Kita semuanya manusia normal ya, melihat film tadi itu luar biasa kan. Ini film yang dibuatnya dengan sangat detail gitu ya. Bahasanya aja bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada zaman itu. Itu tadi ngitungnya pakai bahasa Latin. Itu detail banget. Nah, kita ini jadi kayak semacam gembeng. Saudara tahu what is the meaning of gembeng? Suka nangis gitu. Nangis gitu loh. Loh, kok gitu luar biasa Tuhan Yesus ya, sampai kayak gitu. Sakno. Itulah yang terjadi kepada perempuan-perempuan waktu mereka melihat Yesus berjalan di jalan Via Dolorosa. Nangis mereka. Sama seperti kita, tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus ngomong gitu itu bukan sok-sok dikuat-kuatkan, enggak Bapak Ibu. Itu adalah kebenaran. Mengapa? Karena Yesus kalau sampai naik di atas kayu salib, dia benar-benar sudah melakukan kehendak Bapa. Nah, sekarang tinggal bagian kita. Percaya kita yang benar seperti apa? Jangan kita cuma meratapi, menangisi Tuhan Yesus di atas ketika film itu diputer, tapi percaya kita itu tidak seperti yang Tuhan harapkan. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Mengapa sih kalau cuma untuk memberikan kasih karunia, anugerah, Tuhan sampai perlu mati kayak gitu, model kayak gitu? Sebenarnya kan Allah kita maha kuasa, tinggal ngomong, oke, sekarang dosanya manusia diampuni semua, selesaikan masalahnya. Itu kan juga anugerah juga, itu juga kasih karunia juga. Kan tidak perlu sampai Tuhan Yesus berkorban seperti itu. Kan pikir kita selalu seperti itu. Sehingga kita ketika melihat salib Tuhan Yesus itu kayaknya ngeri gitu loh. Ini bukan ngeri sedap, ngeri beneran Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Nah, ada maknanya kenapa sampai Yesus disalib sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan cuman untuk memindahkan Bapak Ibu dari neraka ke surga. Kalau itu gampang, Tuhan tinggal ngomong dosamu diampuni, selesai. Tapi kalau sampai Tuhan seperti itu, ada hal yang besar yang Tuhan mau tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sehingga kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen yang efektif, percayanya efektif, percayanya benar, benar-benar hidup sebagai orang yang percaya, bukan kekristenan yang hanya di dalam konsep pikiran, sehingga orang beragama Kristen tapi hidupnya tidak berubah. Begitu ya. Kita akan mulai slide yang pertama. Saya kasih judul kematian adalah kemenangan. Kematian Tuhan Yesus Kristus itu sejatinya adalah kemenangan di dalam hidup kita. Next. Nah, ini Tuhan kok bisa mati? Pertanyaan ini sering diajukan kepada saya dan tentunya Bapak Ibu yang teman-temannya masih belum percaya Yesus. Masa sih kita punya Tuhan, Tuhannya orang Kristen harus mati?
Matinya terhina lagi. Film tadi itu masih cukup lembut sebenarnya ya. Aslinya itu lebih keras daripada itu. Karena kalau orang Romawi menyiksa, itu merupakan penyiksaan yang paling kejam yang ada di bumi ini. Tuhan kok bisa mati? Agama-agama yang lain menganggap bahwa kematian itu tanda kekalahan. Maka mereka itu tidak terima kalau Yesus itu mati. Bahkan agama Yahudi pun menyangkal kematian Yesus. Mereka berkata yang disalib itu bukan Yesus, itu penjahat yang disalib itu. Penyihir kata Talmud atau kitabnya orang Yahudi. Ada seorang Yahudi, bukan orang Kristen, namanya Josephus. Dia menulis buku sangat lengkap. Buku itu bukan Alkitab, tapi cuman buku sejarah aja. Dia menyatakan hal yang sama. Ada orang jahat tapi pengikutnya banyak. Dia kemudian dihukum, disalib itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Mereka menyangkali itu Yesus. Bahkan ada agama yang sampai sekarang mati-matian mempertahankan Yesus tidak mati disalib. Nah waktu ditanya sama mereka, lah terus Yesus matinya gimana? Sampai sekarang belum mati katanya agama itu. Sampai sekarang ini Yesus masih ada di surga. Nanti akan turun, akan mematahkan salib, membunuh babi, katanya gitu. Akan membunuh babi dan mematahkan salib, katanya kasihan babinya. Ngapain kalau cuma untuk dibunuh, nunggu Yesus turun ke dunia. Bapak ibu aja bisa tiap hari makan babi, gitu. Nah agama itu sampai menyangkal penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yudaisme atau agama Yahudi. Bahkan kematian di atas kayu salib itu adalah tanda kutukan. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ngomongnya gitu, makanya mereka sangat menghindari yang namanya Mesias kok disalib. Makanya sampai sekarang orang Yahudi gak pernah percaya yang namanya Yesus itu Mesias. Karena namanya Mesias itu harusnya datang dengan penuh kemenangan. Sebagai seorang raja yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Itu kata orang Yahudi. Ada lagi, bahkan ada beberapa orang Kristen menganggap kematian Yesus adalah masa berkabung. Saya pakai baju hitam-hitam ini bukan karena berkabung Bapak Ibu, karena seragam gitu ya. Ada sebagian orang Kristen menganggap masa berkabung, sedih kita Yesus mati hari Jumat, tapi besok hari Minggu kita rayakan kemenangan gitu. Ada orang nekatnya kayak gitu tuh. Jadi hari Minggu berkabung, datang di ibadah mukanya pada suntuk semua, sedih gitu. Supaya hari Minggu mereka bersuka cita karena Yesus menang. Ini keliru semua Bapak Ibu. Keliru semua. Justru saya kasih penekanan lagi ya. Justru kemenangan Tuhan Yesus itu ada di peristiwa penyaliban. Katakan amin. Justru di peristiwa penyaliban itu Yesus menang. Kemenangannya ada di sana. Orang lain menganggap itu sebagai sebuah kekalahan. Bapak Ibu lihat tadi kalau Yesus waktu dicambui, itu saya nggak kuat, itu saya pasti entah lihat ke sono atau saya lihat Alkitab, pura-puranya belajar Alkitab. Tapi ya sama aja, saya lihat dari bawah, ininya ikut ke bawah gini. Di lantai kita ini kan bersih banget gitu loh, filmnya masih ada di bawah. Bapak Ibu pernah membayangkan nggak? Ketika Yesus itu tergantung 3 jam di atas kayu salib, hanya untuk urusan ngambil nafas saja, itu berat banget. Berat sekali. Karena tadi kan punggungnya dicambuk ya. Punggungnya itu dicambuk 39 kali. 40 kurang 1, 39. Karena kalau tentara Romawi nyambuknya lebih, gantian tentara Romawinya yang dicambuk atas kelebihan itu. Makanya nyambuknya 39 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan. Cambuknya itu bukan cambuk sarung yang seperti punya anak-anak sekarang itu. Yang bunyi ceter, bukan. Cambuknya itu ujung sulurnya itu terbuat dari biji besi yang ada durinya. Begitu kena, jelep, mancep gitu, ditarik, seret. Bapak Ibu aja telusupen, you know telusupen is? Tahu ya telusupen itu apa? Kena itu loh, kayu. Itu sakitnya minta ampun, dikasih bawang. Kadang-kadang kita sampai digini-giniin, gak enak. Itu satu. Padahal Yesus itu ngalami sesuatu yang luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu bayangkan ketika dia tergantung di atas kayu salib selama 3 jam. Jam 12 sampai jam 3. Itu pastikan Tuhan Yesus sambil nafas kan.
Ya kan pasti dia bernafas, masih bernafas di situ. Yesus tidak bisa dibunuh sama iblis. Yesus itu bisa mati gara-gara dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kalau enggak bisa mati dia Bapak Ibu. Karena dia adalah Allah gitu. Nah ketika dia tergantung di atas kayu salib, ngambil nafasnya itu gimana? Ini Yesus ini benar-benar disiksa dan benar-benar kesakitan loh. Jangan saudara bayangkan, itu sandiwara. Soalnya kan dia Tuhan. Kalau dicambuk itu ya enggak sakit lah. Dia bisa melakukan anestesi terhadap dirinya sendiri. Enggak Bapak Ibu. Nanti minggu depan Bapak Ibu akan belajar di Bible Study itu. Kenosis namanya. Yesus benar-benar mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sama seperti manusia seperti kita. Jadi dia mengalami kesakitan. Sama seperti kita. Jadi itu yang ketika Yesus disalib itu bukan aktingnya drama Korea. Enggak. Itu sakit beneran. Dan ketika Tuhan Yesus mengambil nafas itu, yang pertama dilakukan adalah dia menjejak dulu kakinya. Karena kan tergantung seperti ini. Nggak enak ngambil nafas digantung gini. Nggak bisa ambil nafas gini. Dia harus menjejak kakinya ke bawah. Ini kakinya lagi dipaku nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kesakitan yang luar biasa ketika kakinya jejak. Dan ketika dia ngangkat tubuhnya, punggungnya ini pasti bergeser dengan kayu salib yang dipakai untuk menopang Yesus. Dan jangan saudara bayangkan yang namanya kayu salib itu kayunya bersih, lurus seperti kayu persembahan ini. Wis dipeletur gitu. Bersih enggak, itu kayu kasar. Jadi pasti ada banyak bekas-bekas potongan-potongan kayunya masih ada di sana. Dan punggungnya Yesus kena di situ. Sakitnya minta ampun. Itu masih ambil nafas. Di sini ada dokter. Nanti dokter Jessica bisa menjelaskan itu. Bener-bener enggak itu sampai darahnya ini yang di lambungnya ditusuk itu bener keluar cairan enggak? Itu nanti ada pembahasan medisnya Bapak Ibu. Ketika diangkat tubuhnya itu maka punggungnya kena itu sakit banget dan ketika itu setelah nafas dia turun lagi. Itu juga sakitnya luar biasa. Saudara bayangkan. Itu yang disebut sebagai kutukan yang harus diterima oleh Tuhan Yesus. Supaya ketika Yesus terkutuk itu, mati terkutuk itu Bapak Ibu. Belum lagi ketika Allah Bapa itu seolah memalingkan mukanya sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu seperti Tuhan kayak memalingkan mukanya gitu. Kayak membiarkan Yesus. Kenapa? Karena semua dosa kita ditanggungkan di dalam tubuh Tuhan Yesus. Supaya, dengar baik-baik, kita tidak terkutuk lagi. Supaya Bapak Ibu bukan menjadi orang yang mengalami kutukan kematian. Semua kutuk dipatahkan. Amin Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah, walaupun dia terkutuk bagi orang dunia, tapi bagi orang Kristen seperti kita, itu adalah kemenangannya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah mengalahkan maut. Dan bukan hanya mengalahkan maut, dia bisa mengalahkan kerajaan iblis yang sebenarnya hendak menggagalkan dia. Next, selanjutnya. Kematian itu adalah kemenangan. Dari mana? Ayatnya dari sini Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 24. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Itu yang Yunaninya nggak usah dibaca, langsung aja dibaca yang bahasa Indonesianya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pak, Bu, Yesus itu diumpamakan seperti biji gandum. Yesus harus mati, memang Yesus harus mati. Supaya apa? Dia bisa menghasilkan banyak buah. Siapa buahnya? Kita. Kalau Yesus tidak mati, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, ya artinya ketika Yesus mati dan setelah itu nanti kita akan peringati di kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu besok, pastikan Bapak Ibu hadir ya, karena ini merupakan rangkaian acara. Jangan hadir pas Jumat aja, Minggu juga Bapak Ibu hadir supaya lengkap firman Tuhan yang kita terima. Ketika Yesus mati kemudian bangkit, itu artinya
Kita ini adalah buah-buah dari hasil kematian Tuhan Yesus. Kalau kita buah, kira-kira sama enggak dengan pokoknya atau benih awalnya? Sama. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, ciri yang harus kelihatan, dia harus seperti pokoknya, seperti benih awalnya, yaitu Yesus. Kalau ada orang mengaku bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan benih pokok itu, maka itu sejatinya bukan buah. Itu adalah rumput liar yang kelihatan seperti tumbuh bersama buah, tapi dia sebenarnya bukan buah karena tidak ada kemiripan sama sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah kemenangan buat dia. Saya kasih garis bawah kepada kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu di dalam Alkitab luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nemu di dalam Alkitab, pembacaan Alkitab ya, ada kata sesungguhnya. Itu berarti adalah sesuatu yang tidak bisa digoncang-goncang lagi teologianya atau doktrinnya. Ada kata amen, amen, lego, umin. Itu kata sesungguhnya, berasal dari kata sesungguhnya. Artinya adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah benar, sesuatu yang tidak bisa digoyahkan oleh kebenaran apapun. Bahwa Yesus mati supaya menghasilkan buah hidup kita. Oleh karena itulah, buah-buah yang harus tinggal di dalam hidup Bapak Ibu adalah buah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mau menjadi orang Kristen, jangan pernah mau menjadi orang percaya, tapi kehidupan kita tidak sama seperti pokok kita. Gitu. Ini adalah doktrin kebenaran kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung, yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Mengapa Yesus mati? Karena ketika Yesus mati, dia akan menghasilkan kita. Yesus harus mati di atas kayu salib. Tuhan tidak bisa cuman, ya sudah dosanya umat manusia diampuni. Nggak bisa kayak gitu. Karena kalau cuman seperti itu, berarti kita bisa hidup suka-suka. Kita bisa hidup seenaknya. Kita bisa hidup tanpa kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Yesus sampai mau mati di atas kayu salib. Ada satu hal yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Supaya di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia hanya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan yang lain. Yesus sama sekali tidak punya kesempatan, bahkan waktu atau keinginan untuk memikirkan dirinya sendiri. Sekarang ini banyak sekali orang-orang mencari tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa Yesus ketika ada di dunia ini pernah menikah. Karena tidak mungkin orang Timur Dekat, orang Yerusalem, orang Yahudi usia 30 tahun tidak menikah. Tidak mungkin bagi mereka seperti itu. Maka mereka temukan tuh. Ya, mereka temukan satu potongan kecil, sebuah tulisan namanya Injil Maria Magdalena. Ada tulisannya, Yesus berkata kepada istrinya, katanya gitu. Dan ketika tulisan itu cukup heboh, dunia cukup heboh. Loh, berarti punya istri. Dan ketika tulisan itu diuji lagi, ternyata itu adalah tulisan palsu dari abad-abad sekitar 500-600 tahun setelah Yesus mati. Berarti itu adalah tulisan yang disengaja dibuat supaya kelihatannya Yesus itu menikah. Yesus gak pernah menikah Bapak Ibu. Bukan berarti kita gak menikah, enggak ya. Yesus cuma mau memberi teladan kepada kita semuanya. Bahwa seluruh hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa, gak ada yang lain. Seharusnya seperti itulah kita hidup. Kekristenan itu bukan cuma sambilan dalam hidup kita. Selama kita bekerja kita jadi orang Kristen, bukan. Tetapi kekristenan itu adalah hidup kita. Seluruh hidup kita. Mengapa demikian? Sama seperti wanita-wanita tadi. Yang oleh Tuhan, kamu gak usah tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Mengapa? Karena menjadi orang Kristen itu, pertaruhannya adalah Bapak Ibu nanti akan pulang ke rumah Bapa, pulang ke surga, dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau cuman urusan masuk surga itu sudah pasti bagi orang yang percaya. Cuma masalahnya ngapain kita di surga nanti? Di surga nanti kita bukan cuma nyanyi-nyanyi Pak, Bu.
Kalau cuma nyanyi-nyanyi di surga isinya nyanyi-nyanyi, maka yang masuk surga itu adalah para WL, singer dan seluruh pemain musik. Dan Bapak Ibu yang suaranya enak, yang suaranya fales, gak mlebu surga. Soalnya malaikat gak suka. Suaramu fales, harusnya nadanya C, kamu nadanya H. Bapak Ibu tahu nada H? Nada yang gak pernah bisa cocok. Itu adalah nada yang dibenci oleh pemain musik. Main C, nyanyinya H. Main G, nyanyinya H lagi. Gitu. Enggak, di surga itu nanti kita memerintah. Oleh karena itulah kekristenan kita itu harus membawa pembaharuan dalam hidup kita. Memang tidak enak hidup kekristenan yang melakukan kehendak Tuhan sama seperti Yesus. Tapi ketahuilah, bagi orang dunia, hidup melakukan kehendak Bapa itu tidak enak. Menjadi orang Kristen itu tidak enak. Menjadi orang yang rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, hidupnya kemudian berpadanan dengan firman Tuhan, tidak enak, percayalah. Hari Jumat ini liburan, banyak orang pergi ke Trawas, ke Tretes, ke Batu, bahkan ada yang mancing, sepedaan dan lain-lain. Bapak Ibu ke tempat ini nih nggak enak. Karena bisa jadi kita ditinggal teman-teman kita. Tapi memang hidup kekristenan itu harus seperti itu. Mengutamakan Tuhan lebih dulu. Itulah yang disebut sebagai penderitaan. Walaupun sebenarnya itu belum menderita sebenarnya. Menderita itu adalah ketika kita disakiti hati oleh orang lain dan kita mengampuni. Itu gak enak. Penderitaan itu adalah ketika kita gak punya apa-apa. Kita masih bisa bersyukur. Matur nuwun Gusti Yesus. Penderitaan itu adalah ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu berkata, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Next. Jadi makna kematian Tuhan Yesus ini saya tulis ada 3. Ada 3 hal. Hari ini pesannya ada 3 hal. Kenapa Tuhan Yesus sampai mati? Yang pertama, makna kematian Tuhan Yesus Kristus adalah Dia memiliki kesetiaan. Yesus memiliki kesetiaan kepada Bapa di surga, melebihi dari segala sesuatu. Bapak Ibu, sebenarnya kalau disuruh milih, tentunya Tuhan Yesus gak mau dengan mati dengan cara model seperti ini. Ya maunya enak gitu loh. Paling tidak di tempat yang nyaman. Lahirnya pengen di tempat yang nyaman, matinya juga pengen di tempat yang nyaman. Tapi tidak, kalau Yesus melakukan itu, maka dosa kita tidak akan pernah diselesaikan. Itu. Makna yang kedua, kematian di atas kayu salib adalah kematian yang terkutuk. Tadi saya sudah cerita. Sehingga kutuk kematian sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Itu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, kutukan itu masih tetap ada. Maka Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati terkutuk di atas kayu salib. Semua dosa dibebankan kepada Dia sampai susah itu tadi. Supaya kutuk kematian sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membuat Yesus memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebenarnya hal ini yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama ciptaan Tuhan. Harusnya dia sudah memiliki hidup yang benar dulu. Gak gampang dibujuk rayu oleh iblis hanya untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi Adam dan Hawa atau Adam yang pertama gagal. Tapi Adam yang kedua tidak gagal. Kenapa dia tidak gagal? Karena dia bukan nuruti keinginannya sendiri. Dia hanya melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Sehingga 3 hal ini dia bisa lakukan. Oleh karena itulah, maka segala kuasa di bumi dan di sorga diserahkan kepada Yesus oleh Allah Bapa. Mengapa? Karena dia sudah taat. Sebenarnya ketaatan Yesus pada hari Jumat ini, pada hari kematian ini, ya ketaatannya membuat dia bisa dibangkitkan pada hari Minggu besok. 3 hari setelah itu.
Kalau Yesus tidak taat, dia nggak bisa bangkit. Makanya penentuannya itu penting ya, adalah Paskah besok. Karena kalau kita kembali flashback 2000 tahun yang lalu, tentunya setiap orang pada saat itu berpikir, orang Yahudi maupun murid-murid Tuhan Yesus. Yesus katanya bilang, aku mati dan aku bangkit. Bener nggak? Mereka ngecek. 3 hari itu Yesus bangkit nggak? Kalau Yesus tidak bangkit, berarti Yesus gagal. Tapi ternyata, puji Tuhan, luar biasa, hari Minggu pagi ketika Maria datang ke kubur Yesus, hanya ada malaikat dan berkata, kamu mau cari siapa? Yesus yang kamu cari itu sekarang sudah bangkit. Lihat, kubur kosong. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematiannya membuat dia memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Bapak Ibu, tanpa kematian kita terhadap daging kita ini, kita nggak akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Maka sama seperti Yesus yang mati di atas kayu salib, Bapak Ibu pun dan adik-adik yang ada di tempat ini harus belajar mematikan daging kita. Makanya Tuhan bilang, jangan kasihani aku, kasihani dirimu sendiri, Bu. Kasihani dirimu sendiri, hai putri-putri Yerusalem, kasihani anak-anakmu nanti. Karena sejatinya tidak semua orang mau mati terhadap dagingnya ini. Gak semua orang. Gara-gara 3 hal ini, iblis berusaha menggagalkan proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harapan iblis itu hancur semuanya. Dari awal ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, kemudian Tuhan puasa. Dan kemudian pada saat itu Tuhan dicobai oleh iblis. Pencobaannya itu mau memberikan seluruh isi dunia ini kepada Yesus. Tak kasih seluruh isi dunia ini kalau kamu mau sujud kepada aku. Artinya tunduk kepada iblis. Tak kasih. Sudah kamu menang, gak usah pakai mati-matian. Ini sudah langsung tak kasih. Tuhan Yesus bilang, hanya kepada Allah saja kamu berbakti. Gak mau, menang Yesus. Bahkan Yesus juga sampai dicegah untuk pergi ke Yerusalem. Bayangkan murid yang sangat dikasihinya, Petrus berkata seperti ini, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi kepadamu. Gara-gara Yesus bilang, sebentar aku akan masuk kota Yerusalem, aku akan ditangkap, kemudian aku diadili, aku mati, disalib, tapi 3 hari aku bangkit. Rasul Petrus, belum Rasul Petrus waktu itu ya, Petrus, Simon, itu Kefas bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepada dirimu. Yesus berkata kepada Kefas pada akhirnya, enyahlah iblis, karena kamu bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, kamu memikirkan apa yang kau pikirkan. Itu Petrus diiblis-ibliskan sama Tuhan Yesus. Bukan karena memang itu iblis, karena dia dipakai oleh iblis. Dan harapan terakhir iblis adalah ketika Yesus sendirian di Taman Getsemani dan dia berdoa. Dikatakan di dalam Alkitab sampai keringatnya itu seperti darah. Mungkin lagi nanti dokter Jessica yang bisa menjelaskan kok bisa keringat bisa kayak darah. Itu saking stresnya mungkin atau saking takutnya itu seperti itu. Dan Tuhan berkata seperti ini, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada aku. Nyaris saja Yesus gagal Pak, Bu. Tapi Yesus berdoa dengan doa yang luar biasa. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu kemenangan Yesus. Dan harapan terakhir iblis adalah ketika Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dan kemudian ada orang berkata, masa kamu tidak bisa menurunkan malaikat untuk menolong kamu? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu Yesus meminta malaikat untuk menolong dia? Bisa banget. Itu harapannya terakhir iblis itu, perkataan itu didengarkan. Tapi Tuhan tidak pernah mendengarkan. Dia cuma bilang, tetelestai. Sudah genap. Sudah selesai. Dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yesus tidak bisa dimatikan oleh iblis. Tidak bisa dihentikan oleh iblis. Yesus hanya bisa menyerahkan nyawanya pada Tuhan dan disitulah dia mati.
Dan kematian itu adalah kemenangan buat kita semuanya. Makanya disebut kita umat pemenang itu bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus mati buat kita, saudara, jadi umat pemenang. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita ini adalah buah dari kematian Tuhan Yesus, apakah kita mau memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus kan? Iblis tidak takut dengan kita yang rajin ke gereja. Iblis tidak takut dengan orang pakai kalung salib seperti saya. Saudara jangan berpikir saya pakai kalung salib ini untuk ngedeni setan. Setan tidak takut kalau saya pakai kalung salib. Gini setan, ampuni Pak, gitu. Enggak. Bukan takut karena ini Pak, Bu. Yang setan takutkan adalah ketika Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa digagalkan orang kayak gini. Bapak Ibu rajin ke gereja itu setan masih belum takut. Tapi ketika Bapak Ibu belajar ngampuni orang, belajar melepaskan pengampunan, belajar untuk berkata, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini setan gak suka. Karena sama seperti Yesus juga. Setan suka dengan orang yang gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang benci sama orang lain, gampang tidak sabar, tidak rendah hati, tidak mengampuni. Itu setan suka, iblis suka. Mengapa? Karena Yesus gak kayak gitu. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah buah hasil dari kematian Tuhan Yesus. Kalau saudara buah, apakah kita sudah serupa dengan pokok? Benih yang menjadi pokok. Next, terakhir. Filipi 3 ayat yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan kita dan kuasa kebangkitannya. Jangan khawatir. Besok minggu Pastor Fani akan menjelaskan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan menerima sesuatu berkat yang luar biasa. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kita menjadi orang yang mengampuni, menjadi orang yang sabar, rendah hati, itu adalah penderitaan. Tapi itu yang harus kita alami. Walaupun kita dihina oleh orang di dunia ini, jangan lupa Tuhan tidak pernah menghina kita. Walaupun saudara direndahkan oleh orang di dunia ini, tidak dihormati, tidak apa-apa. Yang paling penting Tuhan ngangkat jempol sama kita semuanya. Itu. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menegaskan hal ini. Orang Kristen, orang percaya harus serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang dimiliki Yesus adalah kehidupan yang hanya melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya adalah, kita bagaimana? Kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa tanpa sisa untuk dirinya sendiri. Enggak ada sisa sama sekali. Semuanya dipakai untuk melakukan kehendak Bapa. Kita bagaimana? Kadang-kadang kita ini lebih mikirin diri sendiri ya. Lebih mikirin perasaan kita ya. Lebih mikirin kalau kita itu gak bisa makan, gak bisa pakai baju bagus, gak bisa punya mobil yang bagus. Kadang-kadang kita mikirin. Padahal sebenarnya saudara gak perlu mengkhawatirkan itu. Apapun keadaan saudara sekarang, itu adalah kondisi terbaik yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Dan kita harus bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Tuhan menyediakan buat saudara. Yang paling penting adalah di dalam hidup kekristenan kita, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Artinya Bapak Ibu, sekarang ini
kita tahu bahwa makna kematian Tuhan adalah benar-benar membuat kita melihat keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus itu yang juga harus kita miliki. Sudah Pak, Bu, berhentilah sakit hati. Berhentilah kepahitan. Berhentilah menjadi orang yang tinggi hati. Berhentilah menjadi orang yang suka marah. Berhentilah menjadi orang yang pembenci. Karena sudah tidak banyak waktu kita. Kita berkejaran dengan waktu. Karena setelah kita selesai di dunia ini nanti, yang waktunya gak panjang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Masalahnya adalah, apakah kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan keseharian kita? Kematian Tuhan Yesus itu membawa kemenangan buat Tuhan Yesus dan tentunya buat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, Kau telah mati gantikan hidupku. sebab itu ku selalu Bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku. Kita persiapkan alat untuk perjamuan kudus. Barang siapa yang belum mendapatkan roti dan anggur, angkat tangan, maka asyir akan pergi untuk memberikan semua udara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kasihi Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan bagi kami. Dan kalau pada pagi hari ini di tangan kami ada roti ya Tuhan, kami tahu ini menggambarkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah di kayu salib. Engkau telah tertikam karena pemberontakan kami, dan Engkau hancur remuk oleh karena kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadamu, dan oleh bilur-bilur-Mu kita menjadi sembuh. Amin. Saat kita makan roti ini, ingatlah ini kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Mari kita angkat cawan ini dan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah membasuh, membuatku putih, bersih, membuatku benar, dibenarkan. Darah-Mu
telah memampukan kami menerima pengampunan-Mu dan darah-Mu yang membuat kami dibenarkan. Saat ini kalau kami minum, berarti kami merayakan dan mengambil bagian dalam kesatuan yang utuh, yaitu Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Terima kasih untuk apa yang Kau lakukan di kayu salib, untuk darah-Mu yang tercurah sehingga kami menikmati kebangkitan hidup di dalam diri kami. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Refren. Kita nyanyikan refrennya. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Terimalah, percayalah kasih-Nya memulihkan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Tetelestai, it is finished. Semuanya telah Engkau genapi, semuanya selesai ya Tuhan. Dan semuanya telah Engkau sempurnakan. Oleh sebab itu kalau kami sebentar lagi meninggalkan tempat ini, kami tahu Roh Kudus-Mu yang selalu bersama kami akan mengingatkan, akan meneguhkan, menguatkan, supaya kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan dalam kuasa kebangkitan yang Kau telah curahkan bagi kami. Terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu dan biarlah kasih dari Bapa yang tercurah untuk-Mu melalui karya Yesus di kayu salib dan oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memelihara engkau. Maka engkau pulang dengan damai sejahtera, membawa kabar baik ini kepada sesamamu. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa hari Minggu, 2 kali kebaktian jam 8 atau jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.